haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas. Dari kitab Lukas 13 ayat 22 sampai yang ke-30. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Judul dalam perikop adalah siapa yang diselamatkan. Baik, kita akan baca berganti-gantian. Saya akan mulai ayatnya ke-22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Tuhan, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Tuhan. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Baik, Bapak Ibu, shalom. Firman Tuhan ini mengajak kita merenungkan kehidupan kita. Sebab firman Tuhan ini mengingatkan kita akan keselamatan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan ini berkata bahwa ayat 24, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Banyak orang akan berdesak-desakan berjuang untuk masuk pintu yang sesak itu. Pintu itu bukan karena kecil. Ada orang berkata pintu surga itu kecil. Sebenarnya pintu surga bukan kecil, tetapi karena orang banyak berdesak-desakan ingin cepat masuk, ingin dia terdahulu, akhirnya dia tidak sabar menunggu, dia tidak mau antri, akhirnya sikut menyikut, salah menyalahkan, gesek-gesekan. Di dalam kerajaan surga ada aturan. Di dalam untuk masuk ke pintu tersebut ada aturan. Aturan-aturan yang diberikan oleh Yesus sendiri ada
ada yang harus dipenuhi orang-orang yang mau masuk ke dalamnya. Jika kerajaan itu yang memimpin adalah Yesus Kristus sendiri, pasti di kerajaan itu ada aturannya. Amin. Pasti ada aturan. Di setiap rumah ada aturan yang harus diikuti oleh orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Katakan amin. Amin. Kalau orang-orang masuk ke Indonesia dari luar negeri, orang luar negeri harus mengikuti aturan. Apa itu? Paspor. Harus ada paspornya. Paspor itu apakah sudah menjadi sebuah jaminan? Belum tentu. Walaupun dia sudah memiliki paspor, belum tentu. Siapakah yang sudah memiliki paspor untuk masuk dalam kerajaan surga? Kerajaan Yesus? Orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan. Itu paspornya. Itu paspor. Namun, jika orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupannya, sudahkah otomatis masuk dalam kerajaan tersebut? Tidak. Bermiliar-miliar orang-orang percaya kepada Yesus yang telah memiliki paspor tersebut di dalam dirinya. Orang-orang Indonesia sudah puluhan juta memiliki paspor untuk masuk ke dalam kerajaan surga, karena mereka sudah membuat keputusan di dalam dirinya, Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Rajaku, Yesus adalah Juru Selamatku. Namun Bapak Ibu, apakah itu sudah menjadi jaminan? Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Haleluya. Nah, dalam kitab Lukas dikatakan, berjuanglah. Kalau ada kata berjuang, berarti ada sesuatu yang harus kita perjuangkan dalam diri kita ini. Dalam Yohanes 15 berkata, engkau harus berbuah. Engkau harus berbuah. Buah yang dimaksud oleh Yesus Kristus adalah buah dari Yesus Kristus. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada kesabaran di sana. Ada kebaikan di sana. kesetiaan, Ada kesetiaan mengikut Yesus. kelemah lembutan, Dia harus menunjukkan juga karakter Yesus dalam hidupnya, yaitu apa? Lemah lembut. Apalagi yang harus dipenuhi? penguasaan diri. Penguasaan diri harus ada. Jangan suka menghakimi. Saudara, dalam firman Tuhan ini, Tuhan katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Mengapa tidak dapat? Karena terjadi salah menyalahkan, sikut menyikut, tendang menendang. Yang penting aku duluan. Aku harus masuk duluan. Yesus punya ajaran tersendiri. Yesus punya syarat tersendiri untuk masuk dalam kerajaan surga itu. Paspor untuk masuk ke Indonesia itu jaminan pertama untuk bisa masuk ke Indonesia. Namun aturan-aturan yang akan diikuti harus dilakukan. Bukan otomatis, bukan otomatis.
Setiap orang memiliki rumah. Dan sekalipun sahabatnya, temannya, teman kenal, teman dekat datang ke rumahnya, bertandang, bersilaturahmi, berkunjung, dia juga harus mengikuti aturan di dalam rumah tersebut. Jika dia datang pertama sekali berkunjung ke rumah kawannya tersebut, ke rumah sahabatnya tersebut, tapi tidak memiliki aturan ataupun membawa aturan dari rumahnya sesuka hatinya, maka sahabatnya tersebut akan menilai. Suatu ketika kalau dia mau bertandang lagi, mau berkunjung lagi, mungkin sahabat akan berkata, "Halo bro, aku mau datang ke rumahmu." "Oke, aku lagi di luar nih." "Oh ya, kapan-kapan saja ya." "Oke." Besok kali telepon lagi, "Bro, aku mau datang ke rumahmu." "Aduh, aku lagi di luar, aku lagi sibuk." Apa artinya? Apa artinya? Firman Tuhan katakan tadi apa? Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok pintu sambil berkata, "Halo bro, aku sudah di depan rumahmu ini bro. Aku sudah ketok-ketok pintu rumahmu, tidak ada sambutan. Kamu di mana kawan?" Walaupun Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat." Tetapi sahabat juga harus punya etika, harus punya aturan. Amin. Walaupun sudah sahabat dekat, orang-orang yang datang ke rumahnya harus punya etika, punya aturan. Dan aturan yang mau dia bawa bukan aturan dia sendiri, tetapi aturan orang yang mau dikunjungi. Walaupun sahabat kita, kalau datang berkunjung, "Halo, aku mau datang berkunjung ke rumahmu." "Ini udah jam berapa?" "Udah jam 2 malam, hampir subuh." "Aduh bro, aku udah mau tidur nih. Pintu sudah terkunci, sudah tertutup. Gak mungkin lagi Anda datang, gak mungkin lagi bro datang untuk berkunjung. Sepenting apa rupanya? Sangat penting. Tapi kedatanganmu tidak pas, tidak tepat. Pintuku sudah tertutup." Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Bukankah firman Tuhan ini juga terjadi kepada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijaksana sama-sama menantikan tuan mereka dari kepulangan mereka untuk menjemput mempelai. Padahal Tuhan berkata, "Kalian harus waspada, berjaga-jaga. Kami tidak tahu jam berapa kami akan tiba. Mempelai akan datang nanti, tapi kami tidak tahu jam berapa. Mungkinkah jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Kami tidak tahu. Namun engkau harus berjaga-jaga, supaya kamu bisa berjaga-jaga. Jangan tidur. Walaupun malam, jangan tidur, tapi harus berjaga-jaga. Jelas firman Tuhan katakan kepada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, berjaga-jaga.
Tetapi 5 gadis bodoh sedang dan hampir kehabisan minyak, dan mempelai belum datang. Kehabisan kesabaran, sehingga berpikir, sudahlah, mempelai belum datang, biarlah kita pergi dulu mencari minyak. Saudara, di tengah-tengah malam tersebut mencari minyak, apakah banyak warung yang buka? Sudah pasti tidak banyak. Sehingga mereka pasti dapatkan minyak jauh. Dan mereka kembali, pintu sudah ditutup. Bukankah juga firman Tuhan berkata bahwa 5 gadis bodoh itu mengetuk pintu? Tuhan, bukakan kami pintu, kami sudah kembali. Kami sudah dapatkan minyak. Obor kami, pelita kami sedang menyala saat ini. Roh kami sudah menyala-nyala, ingin melayani Tuhan. Kami ingin masuk dalam perjamuan itu, mempersiapkan anggur dan makanan minuman serta apa yang disediakan dalam pesta tersebut. Pintu sudah ditutup, terlambat sudah. Kalau lagu yang lain berkata, terlambat sudah kau datang padaku, pintu sudah tertutup. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Kami telah terima firman Tuhan. Kami telah terima Roh Kudus. Bukankah firman Tuhan berkata, akulah roti hidup dan akulah air hidup. Dia sudah rajin beribadah, mendengar firman Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ada satu kata di sini yang agak-agak tidak tepat untuk pembelaan orang yang mengetuk pintu tersebut. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Yesus mengajar, apakah dia mendengar? Banyak orang mendengar firman Tuhan dari kejauhan. Bukan seperti Maria duduk di kaki dekat Yesus untuk mendengar dia, tapi jauh. Karena firman Tuhan ini jelas berkata, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Betul, Yesus telah mengajar. Sayup-sayup mereka dengar firman Tuhan. Padahal Yesus sudah mengingatkan, berjuanglah untuk masuk melalui tempat yang sesat itu. Jadi orang-orang yang berjuang ini harus rohani. Haleluya. Harus rohani. Di dalam YouTube saya baru-baru ini, saya menjelaskan tentang kehidupan manusia bagaikan flash disk, seperti flash disk. Flash disk itu milik kita. Dan kalau flash disk itu kita masukkan lagu-lagu rohani, maka flash disk itu lebih rohani. Kalau flash disk itu kita masukkan lagu-lagu dunia, maka dia akan duniawi. Kalau 50% lagu rohani, 50% lagu duniawi, maka flash disk itu rohani dan duniawi. Iya. Kalau 90% lagu-lagu rohani, 10% lagu-lagu duniawi, dia agak lebih rohani sedikit. Kalau 90% lagu-lagu dunia, 10% lagu-lagu rohani, dia akan duniawi. Begitu lahir, begitu bangun, yang didengar apa? Lagu dunia. Orang-orang Kristen yang duniawi tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga ini. Haleluya.
Dalam Matius 7 juga dikatakan, kami sudah mengusir setan demi nama Yesus. Kami melakukan mujizat demi nama Yesus. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Mengapa Yesus berkata kamu pembuat kejahatan? Bukankah firman Tuhan juga berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku selain aku. Haleluya. Jangan kau membuat patung untuk disembah. Haleluya. Jangan. Karena aku Tuhan pencemburu. Cemburuku gampang tersesat. Bagaikan percikan api yang menyambar minyak. Begitu disambar minyak tersebut langsung terbakar. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diduakan, tidak ada yang boleh diduakan. Tidak boleh ada ilah lain di hadapanku, kata Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah dibatalkan. Firman Tuhan itu tidak pernah digagalkan. Di dalam Matius 22, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Bagaikan flash disk tadi, bukan 100%. Bukan 90%, 80%, tetapi 50% hatinya menyenangkan hati Tuhan. 50% lagi menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati dirinya sendiri. Yang kedua, kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwamu. Jiwa kita ini gampang terobsesi dengan hal-hal dunia ini. Ingin yang enak-enak. Mendengar lagu dunia yang enak-enak. Itulah jiwa kita ini. Sangat sulit dikontrol. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Akal juga ada di jiwa ini. Akal budimu. Budi itu berbicara tentang perilaku. Perilakumu hendaklah seperti perilaku Yesus. Karena Yesus membuat aturan demi aturan untuk masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. 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 Aturan kerajaan surga ada yang harus diikuti. Dan yang terakhir, kasihilah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu. Segenap kekuatan itu berbicara dengan tubuh ini, tubuh kita ini. Jika kita menyembah Tuhan, sembahlah dengan benar. Sebab di dalam Yohanes 4 juga dikatakan akan datang penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan, kebenaran adalah Yesus Kristus. Amin. Itulah standarnya. Standar untuk masuk dalam kerajaan surga ini ada. Di sisi satu, keselamatan itu adalah kasih karunia. Efesus berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usahamu. Jangan bermegah, jangan sombongkan dirimu. Jika keselamatan itu telah diberikan bagimu. Namun kita harus berjuang mempertahankan keselamatan tersebut. Bukankah juga firman Tuhan berkata, ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang di pinggir jalan ditabur, dengan cepat iblis datang mengambil. Tidak bertahan, tidak sampai berbuah. Jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Jadi kalau ada kerajaan surga tidak ada aturan, itu bukan kerajaan surga, kerajaan diri sendiri.
Kerajaan surga itu punya aturan untuk masuk ke dalamnya. Banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Berbagai cara, berbagai ajaran, berbagai kepercayaan akan dibuat oleh manusia, berbagai agama akan dibuat oleh manusia, berbagai cara, metode, cara untuk masuk kerajaan surga. Satu, beribadahlah rajin. Ya. Rajinlah PA, rajinlah persekutuan. Semua persekutuan diikuti. Masih ingat ada lagu yang menegur? Ku tanya hari Senin kamu kemana? Persekutuan. Ku tanya hari Selasa kamu kemana? Penginjilan. Ku tanya hari Rabu kamu kemana? PA. Ku tanya Kamis kamu kemana? Latihan musik. Ku tanya Jumat kamu kemana? Doa. Ku tanya Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Hari Minggu sudah pasti ke gereja. Tapi lagu itu berkata, dari Senin sampai kamu ke gereja, tapi hidupmu adalah aut-autan, tidak punya arah dan tujuan. Siapakah yang tidak punya arah dan tujuan? Mereka adalah musafir yang tidak memiliki arah dan tujuan dalam kehidupan. Apakah orang yang beragama masuk dalam kerajaan surga? Tidak akan pernah. Apakah orang yang rajin beragama, rajin beribadah, dijamin masuk surga? Tidak. Siapakah mereka yang masuk ke dalam surga? Agama tidak menyelamatkan walaupun ajarannya baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, termasuk agama Kristen. Agama Kristen mengajarkan kebaikan, tetapi agama Kristen tidak menjamin orang masuk surga. Karena di dalam ajaran agama Kristen juga banyak hal-hal yang menolak keselamatan. Dia berkata, aku agama Kristen, tetapi menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Aku juga agama Kristen, tapi juga aku pergi. Kalau keluargaku sakit, aku cari dukun. Aku juga agama Kristen, tapi kalau aku mau naik jabatan, aku pergi ke pusuk bukit. Aku pergi ke tempat-tempat keramat. Aku juga agama Kristen, tetapi kan tidak salah untuk bertanya tentang garis tangan. Nasib ada di garis tangan. Tuhan katakan nasib ada di tangan Tuhan, bukan di garis tangan. Ada juga orang Kristen, begitu sakit anaknya, gantungkan itu apa daun-daun di lehernya supaya setan pergi. Ambil itu apa? Daun-daunan, kunyah, dan semburkan ke mukanya. Itukah yang akan masuk? Hal yang pasti Tuhan akan sampaikan. Karena bila tuan rumah telah menutup pintu, tidak ada orang lagi yang bisa masuk. Karena pintu sudah ditutup dan dikunci dari dalam, dan tidak akan dibuka kembali. Pintu surga itu tidak bolak-balik dibuka. Tidak akan pernah dibuka bolak-balik. Dan jika pintu masih terbuka, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk berebut
masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Jika pintu masih terbuka, itu sebuah kesempatan bagi kita. Bukankah juga kita diingatkan akan lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sebuah kesempatan Tuhan berikan untuk berjuang masuk dalam kerajaan surga. Pintu yang sesak itu, pintu yang banyak orang berbondong-bondong, bukan 10, 20, bukan 1 juta, 2 juta orang yang akan masuk ke dalamnya. Bermiliar-miliar manusia akan masuk dan berusaha masuk ke dalamnya. Itu sebabnya dikatakan sesak. Karena apa? Begitu banyak antri. Begitu pintu itu masih terbuka, orang antri. Yang di belakang melihat, ih masih lama, kok jauh sekali aku. Akhirnya apa? Dia tidak mau sabar. Tunggu dulu, aku duluan. Ditengoknya yang lumpuh, gak bisa kau jalan. Udah, aku duluan. Ditengok yang buta, mencari-cari jalan. Yang buta, sing minggir kau minggir. Udah buta pun mau coba-coba masuk.